Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diki Ari Pratama. NPM saya 357. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Trisna Yudiantari, NPM 1833121380. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Dejianti Arida dengan NPM 1833121389. Jadi, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian etika bisnis. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertian etika bisnis ini, jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih etika itu dan apa sih bisnis itu. Nah, jadi pertama kita akan membahas etika, di mana etika itu berasal dari kata ethos, yaitu sebuah kata dari Yunani yang dapat diartikan. Kata ethos ini identik dengan moral atau moralitas. Jadi etika ini melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Jadi adapun etika menurut para ahli yaitu sebuah aturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang kurang tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi demikianlah pengertian etika. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bisnis, di mana seperti yang kita telah ketahui, bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Tentu tujuannya untuk mendapatkan laba. Jadi secara historis kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu business, di mana kata dasarnya yaitu busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Jadi kata sibuk ini dapat diartikan mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, di dalam melakukan bisnis ini, kita tentu wajib untuk memperhatikan etika agar dipandang sebagai bisnis yang baik. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa pengertian etika bisnis ini adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Jadi etika bisnis ini juga merupakan sebuah studi yang dikhususkan sebagai moral yang benar dan salah, di mana studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Jadi teman-teman, etika bisnis ini dapat disimpulkan juga merupakan studi standar formal dan sebagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang di dalamnya terdapat organisasi tersebut. Jadi adapun beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis ini. Yang pertama yaitu selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu bisnis adalah bagian terpenting dalam masyarakat, dan hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis yang terakhir yaitu bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Nah, demikianlah pembahasan materi yang pertama. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian etika profesi. Nah, teman-teman, tadi kita telah membahas mengenai pengertian etika bisnis. Seperti yang telah saya jelaskan, etika itu dimana identik dengan moral ataupun moralitas. Jadi, selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, di mana etika ini mempunyai arti ilmu tentang
apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Atau bisa juga dapat diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Atau dapat diartikan juga sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Seperti itulah etika. Dan selanjutnya kita akan membahas profesi, di mana profesi sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian lebih luas menjadi kegiatan atau bisa dibilang apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Adapun menurut para ahli, kata profesi ini merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, yang dimana di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa pengertian etika profesi ini merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Jadi, adapun menurut para ahli, etika profesi ini merupakan sebuah karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Jadi, setiap profesi ini akan memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang dimana kode etik ini merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Sama seperti halnya seorang akuntan yang tanpa etika, dimana profesi akuntan tidak akan ada, karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Nah, teman-teman, etika profesi yang dimaksud itu adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Jadi, etika profesi ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu pertama, kepribadian, kedua, kecakapan, ketiga, profesional, keempat, tanggung jawab, dan yang terakhir, pelaksanaan kode etik, penafsiran, dan penyempurnaan kode etik. Nah, teman-teman, adapun prinsip dasar di dalam etika profesi, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab, di mana prinsip tanggung jawab ini kita itu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya dan terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang ketiga, prinsip kompetensi, di mana prinsip kompetensi ini kita melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompeten dan ketekunan. Dan yang keempat, prinsip perilaku profesional, di mana prinsip ini berperilaku konsisten dengan reputasi profesinya. Dan yang terakhir, yaitu prinsip kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan ini kita harus menghormati kerahasiaan sebuah informasi. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah ucap, dikarenakan saya sendiri lagi dalam kondisi pemulihan. Semoga teman-teman memakluminya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi selanjutnya mengenai konsep manajemen risiko.
Nah, konsep manajemen risiko ini memiliki pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko yang dibagi menjadi 3 stage, yaitu yang pertama tentang identifikasi risiko, yang kedua analisis dan evaluasi risiko, yang ketiga respon atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan risiko yaitu dapat diistilahkan dengan hazard dan peril. Karena kedua istilah ini tersebut berkaitan, tetapi keduanya sebenarnya berbeda. Istilah peril ini merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian, sedangkan hazard adalah keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Akibat terjadinya suatu peril akan menimbulkan kerugian atau kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. Sehingga kedua istilah tersebut lebih erat hubungannya kepada kemungkinan dari risiko yang dapat terjadi. Materi selanjutnya yaitu memahami lingkungan bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis merupakan nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari ruang kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, pemahaman tentang lingkungan bisnis ini berpotensi mendatangkan banyak manfaat. Ada beberapa manfaat, yaitu manfaat yang pertama, membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Sebagai seorang pemilik bisnis, maka sudah wajib bisa untuk mengidentifikasi perubahan apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai suatu alat dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada. Contohnya, dulu masyarakat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan layanan ojek, sehingga mereka itu harus datang ke pangkalan ojek untuk bisa mendapatkan ojek. Namun untuk sekarang telah ada Gojek, di mana Gojek mampu memahami lingkungan dan memahami bahwa kedepannya akan ada permintaan besar untuk transportasi online. Dengan memahami dan mengenal lingkungan di tahap awal, maka Gojek bisa mendapatkan keuntungan sebagai penggerak utama penyedia transportasi online yang membantu masyarakat dalam mendapatkan ojek. Manfaat yang kedua yaitu manfaat sumber daya dengan baik. Jika perusahaan mampu melakukan pemindaian yang cermat atas lingkungan perusahaannya, maka perusahaan akan terbantu dalam hal memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk bisnis. Manfaat yang ketiga yaitu menghadapi perubahan, di mana perusahaan harus menyadari sepenuhnya atas perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Apakah itu perubahan dalam hal persyaratan pelanggan, tren, kebijakan dari pemerintah, atau perubahan teknologi. Manfaat selanjutnya itu bantuan dalam perencanaan. Perencanaan yang dilakukan dengan benar adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Ketika ada masalah atau peluang dalam lingkungan perusahaan, maka sebagai pemilik harus menentukan rencana yang tepat untuk mengatasinya dan memecahkan masalah tersebut untuk mengubahnya menjadi peluang bisnis. Manfaat selanjutnya itu membantu bisnis meningkatkan performanya. Perusahaan yang mampu memperhatikan lingkungan bisnis yang baik bisa berkembang dengan meningkatkan performanya sesuai perubahan yang terjadi. Dengan beradaptasi dengan kekuatan eksternal, maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya dan bertahan di dalam pasar. Manfaat selanjutnya itu mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Pebisnis yang mampu memindai dan juga memahami lingkungan bisnis secara tepat waktu akan lebih mudah dalam mengatasi kendala atau kebijakan yang negatif. Adanya penerapan waktu dari dalam lingkungan perusahaan serta informasi yang dihimpun secara kualitatif juga bisa dijadikan sebagai suatu sinyal peringatan yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan perubahan. Manfaat selanjutnya itu manfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Setiap pengusaha tentunya harus memasok barang produksinya ke pasar sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk memasok output tersebut, maka perusahaan memerlukan input, bahan baku, dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan bisa memperoleh bahan baku dari sumber lainnya dengan cara meningkatkan output yang diminta berdasarkan dengan keadaan masing-masing di dalam lingkungan. Selanjutnya, manfaat lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Perubahan yang tengah terjadi secara cepat dalam berbagai aspek akan berdampak besar pada bisnis. Nah, untuk itu perusahaan harus mengerti adanya perubahan sesegera mungkin. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka otomatis akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi.
Dan manfaat yang terakhir yaitu lingkungan bisnis membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Nah, setiap rencana dan kebijakan serta peraturan dalam suatu perusahaan bisa disusun dengan memperhatikan lingkungan perusahaan. Karena seluruh rencana dan kebijakan tersebut memang harus diterapkan dengan berdasarkan faktor dari lingkungan yang ada. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko tradisional dan modern. Manajemen risiko tradisional di mana sebagaimana yang kita ketahui manajemen risiko ini merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif dari adanya risiko ini, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Di mana manajemen risiko tradisional ini terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti terjadinya bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Selanjutnya, manajemen risiko modern. Proses dan strategi manajemen risiko modern ini telah mengadopsi teori-teori yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori dari Markowitz pada tahun 1959. Dalam tulisannya ini, ia mengemukakan bahwa seleksi portofolio merupakan masalah bagi upaya maksimalisasi return yang diharapkan dan upaya meminimalisasi adanya risiko. Analisis yang diungkapkan oleh Markowitz ini juga menemukan komponen-komponen sistematik dan non-sistematik dalam risiko. Teori yang kedua datang dari Sharpe pada tahun 1964 dalam Capital Asset Pricing Model. Ia mengenalkan konsep risiko sistematik dan risiko residual, di mana model ini lebih lanjut meliputi single factor models dari risiko yang menghitung beta dari aset. Sementara risiko residual ini atau yang bisa disebut risiko perusahaan tertentu dapat didiversifikasi. Beta menghitung sensitivitas portofolio terhadap siklus bisnis, di mana ketergantungan dari adanya capital asset pricing model ini pada single index menjelaskan bahwa risiko yang melekat dalam aset sangatlah sederhana. Selanjutnya, teori yang kedua datang dari Arbitrage Pricing Theory atau APT yang dikenalkan oleh Rawls pada tahun 1976. Ia mengemukakan bahwa tingkat return yang diharapkan dari satu aset itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Implikasi dari adanya multiple factor model ini ialah bahwa total risiko ini merupakan penjumlahan dari berbagai faktor risiko dan risiko residual, sehingga satu kelipatan dari premi risiko dapat dihubungkan dengan satu aset dengan faktor beta tertentu. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan membahas tentang peraturan terkait manajemen risiko. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan nomor 17/PJOK/03/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, di mana ia telah menetapkan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 yakni pada ayat kelima, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK. Dan masih pada bab yang sama yakni di pasal kedua, konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sebagaimana diatur dalam peraturan otorisasi jasa keuangan ini. Selanjutnya, di bab 1 pasal ketiga yakni entitas utama wajib mengintegrasikan penerapan manajemen risiko pada konglomerasi keuangan. Selanjutnya, pada bab 3 yang membahas tentang ruang lingkup manajemen risiko terintegrasi pada pasal 8, di mana penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup paling sedikit A. Pengawasan direksi dan dewan komisaris entitas utama. Yang B. Kecukupan kebijakan prosedur dan penerapan limit manajemen risiko terintegrasi. C.
kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi. Dan yang kedua, yakni sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi. Selanjutnya pada pasal 9, yakni risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi ini mencakup yang A ada risiko kredit, yang B ada risiko pasar, C risiko likuiditas, D risiko operasional, E risiko hukum, yang ke F risiko reputasi, G risiko strategik, H risiko kepatuhan, I risiko transaksi intragrup, yang ke J risiko asuransi. Pasal 9 ayat 2, risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J tidak wajib dikelola oleh konglomerasi keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan atau reasuransi. Dan pada pasal 10 berbunyi penerapan manajemen risiko terintegrasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas pada konglomerasi keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.